Tahukah Anda bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang? Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya memiliki segalanya? Uang, rumah mewah, mobil mahal, tetapi tetap merasa kurang. Atau sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana tetapi selalu tampak bahagia, tenang, dan merasa cukup? Ada sebuah rahasia besar yang belum banyak orang sadari. Kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang bagaimana kita berpikir dan merasa terhadap uang. Sadar kaya adalah keadaan di mana seseorang benar-benar menyadari dan merasakan keberlimpahan dalam hidupnya, terlepas dari jumlah uang yang dimiliki. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tetapi sebuah prinsip yang telah dibuktikan oleh banyak tokoh sukses di dunia. Inilah sebuah rahasia dari Sadar Kaya. Jadi, tonton terus video ini hingga selesai, karena di sini kita akan membahas bagaimana cara membuka pikiran untuk menerima kekayaan dan keberlimpahan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Dengan pemahaman yang tepat, kekayaan bukan hanya soal materi, tapi juga tentang mindset dan energi yang kita bawa. Jangan lewatkan langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan untuk menciptakan realitas hidup yang penuh kemakmuran. Lanjutkan menonton dan temukan rahasia untuk hidup lebih kaya dan lebih makmur secara finansial. Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money menulis bahwa kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Artinya, kekayaan sejati bukan hanya tentang seberapa besar pengeluaran kita untuk barang mewah, tetapi tentang bagaimana kita mengelola dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Orang kaya sejati tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk terlihat kaya, tetapi mereka memiliki mentalitas kelimpahan yang membuat kekayaan terus mengalir ke dalam hidup mereka. Mandirgu Wawik dalam Sadar Kaya juga mengungkapkan bahwa kekayaan sejati dimulai dari kesadaran batin. Jika kita merasa miskin dalam pikiran, seberapa besar pun penghasilan kita, kita tetap akan merasa kurang. Sebaliknya, jika kita memiliki kesadaran kaya, maka kita akan selalu merasa cukup, bersyukur, dan akhirnya menarik lebih banyak kekayaan ke dalam hidup kita. Agar lebih paham tentang sadar kaya dan miskin, di sini saya sajikan sebuah tabel. Inilah perbedaan mendasar antara sadar kaya dan sadar miskin. Pertama, orang dengan kesadaran kaya, di antara ciri-cirinya. 1. Merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimiliki. 2. Menggunakan uang sebagai alat untuk berkembang. 3. Berani mengambil peluang dan investasi. 4. Fokus pada solusi dan peluang. Kelima, berbagi dan percaya bahwa rezeki akan bertambah. 6. Punya rencana keuangan yang jelas. Kedua, orang dengan kesadaran miskin. Di antara ciri-cirinya. 1. Selalu merasa kekurangan dan iri terhadap orang lain. 2. Menganggap uang sebagai tujuan akhir hidup. Ketiga, takut mengambil risiko dan hanya mengandalkan gaji. 4. Fokus pada masalah dan hambatan. 5. Pelit dan takut kehilangan uang. 6. Tidak memiliki perencanaan keuangan. Nah, itulah perbedaan mendasar antara orang dengan kesadaran kaya dan orang dengan kesadaran miskin. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran kaya membantu seseorang untuk hidup lebih tenang, berkembang, dan berkelimpahan. Sedangkan kesadaran miskin cenderung membawa ketakutan, keterbatasan, dan hambatan dalam hidup. Oleh karena itu, penting untuk mulai membangun pola pikir sadar kaya, agar bisa menarik lebih banyak kesempatan dan keberlimpahan dalam hidup. Lalu, bagaimana cara membangun kesadaran kaya ini? Sederhana. Mulailah dengan memahami bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Jika kita menjadikan uang sebagai tujuan utama,
maka kita akan terus merasa kurang, terjebak dalam siklus mengejar materi tanpa henti. Sebaliknya, jika kita melihat uang sebagai sarana untuk memberikan manfaat lebih besar, untuk berbagi, dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, maka uang akan mengalir lebih mudah ke dalam hidup kita. Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, pernah berkata, "Jika Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda tidak bisa mengendalikan uang Anda." Ini adalah pelajaran berharga. Kebanyakan orang terjebak dalam ketakutan akan kekurangan, sehingga mereka mengambil keputusan finansial yang buruk, menabung dengan rasa takut, berinvestasi dengan panik, atau malah tidak berani mengambil langkah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Padahal, ketika kita memiliki mentalitas kelimpahan, kita bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Selain itu, Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, menekankan pentingnya kecerdasan finansial. Menurutnya, bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan yang membuat Anda kaya, tetapi seberapa banyak uang yang Anda simpan, seberapa keras uang itu bekerja untuk Anda, dan untuk berapa generasi Anda bisa mempertahankannya. Ini adalah prinsip dasar kesadaran kaya. Memahami bagaimana uang bekerja, mengelolanya dengan bijak, dan memastikan bahwa kita tidak hanya mencari uang, tetapi juga membangun aset yang bisa bekerja untuk kita dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana kita bisa benar-benar merasakan kelimpahan? Jawabannya sederhana, syukur dan berbagi. Tony Robbins, motivator terkenal, mengatakan, "Rahasia dari hidup adalah memberi. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda dapatkan." Ini bukan sekadar filosofi kosong, tetapi prinsip yang telah terbukti. Ketika kita mulai berbagi, baik itu dalam bentuk ilmu, waktu, atau bahkan uang, kita menciptakan energi kelimpahan yang membuat lebih banyak hal baik datang ke dalam hidup kita. Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia saat ini, dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar dolar pada Desember 2024. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per dolar, maka jumlahnya sekitar 6.200 triliun rupiah. Kekayaannya terutama berasal dari kepemilikan saham di Tesla dan SpaceX. Ia pernah berkata, "Jangan hanya mencari cara untuk menghasilkan uang, carilah cara untuk membuat perbedaan." Orang-orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang hanya fokus pada uang, tetapi mereka yang fokus pada bagaimana mereka bisa memberikan nilai lebih bagi dunia. Inilah prinsip dari sadar kaya langsung dari pengusaha terkaya di dunia. Selain beberapa tokoh yang disebutkan tadi, berikut adalah kutipan dari beberapa tokoh sukses lainnya yang berkaitan dengan konsep sadar kaya. Bob Proctor, ia berkata, "Kekayaan sejati datang dari kesadaran diri. Ketika Anda menyadari potensi tak terbatas yang ada dalam diri Anda akan menarik segala jenis kekayaan, baik material maupun spiritual, ke dalam hidup Anda." Oprah Winfrey, ia berkata, "Kesadaran tentang apa yang Anda miliki adalah kunci menuju kelimpahan. Ketika Anda mulai melihat kehidupan Anda dengan rasa syukur, Anda mulai menarik lebih banyak hal-hal baik ke dalam hidup Anda." Jim Rohn, ia berkata, "Untuk menjadi kaya, Anda harus memulai dengan kaya di dalam pikiran Anda. Ketika pikiran Anda kaya, dunia luar akan mengikuti." Tony Robbins juga pernah berkata, "Kekayaan bukan hanya tentang uang, itu tentang kekayaan dalam pengalaman, hubungan, dan kontribusi yang Anda buat." Kesadaran akan kekayaan ini membawa kebahagiaan yang sejati. Kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati seringkali dimulai dari kesadaran dan pemahaman kita terhadap potensi diri, bukan hanya sekedar materi. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan mengubah cara kita melihat kekayaan. Sadarilah bahwa kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengontrolnya, merasakannya, mengelolanya,
mengembangkannya, dan menjadikannya alat yang berguna dalam hidup. Dengan mengadopsi pola pikir kesadaran kaya yang benar, kita bisa menarik lebih banyak keberlimpahan dalam hidup, merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan tentu saja lebih sukses. Saya pribadi, setelah mempelajari konsep sadar kaya, mulai melihat uang dengan cara berbeda. Jika dulu menganggap uang sebagai tujuan utama, kini saya melihatnya sebagai alat untuk memperbanyak uang itu sendiri. Uang harus menghasilkan uang lagi, bukan sekadar dihabiskan untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, saya mulai berinvestasi di saham, properti, dan usaha peternakan di kampung, serta menaruh sebagian di deposito. Saya sadar bahwa uang bukan hanya ditumpuk di rekening, tetapi harus berkembang menjadi modal usaha dan investasi agar terus bertumbuh. Kesadaran kaya dalam Islam. Bagi kita yang Muslim, ternyata jauh-jauh hari sudah diajarkan Rasulullah agar kita kaya hati dan mental. Sebelum bekerja, berusaha, dan sibuk mengurusi dunia. Islam mengajarkan kesadaran kaya dengan cara yang sangat mendalam, salah satunya melalui ibadah sholat. Salah satu contoh yang paling jelas adalah sholat sunnah, 2 rakaat sebelum fajar, yang dikenal dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Sholat ini dilakukan sebelum fajar, sebagai bentuk kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dalam sholat ini, seorang Muslim tidak hanya mencari keberkahan dan ketenangan batin, tetapi juga mengajarkan mentalitas dan kesadaran bahwa kekayaan sejati berasal dari Allah, bukan semata dari materi. Mengingat betapa berharga waktu yang digunakan untuk sholat ini, mengingatkan kita akan pentingnya prioritas dalam hidup. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini dengan tegas mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak kecil dan sederhana, seperti 2 rakaat sebelum fajar, memiliki nilai yang jauh lebih besar dari segala kekayaan duniawi. Ini adalah bentuk kesadaran kaya yang sesungguhnya. Menyadari bahwa kekayaan dunia hanyalah sementara, sedangkan amalan ibadah yang tulus akan mendatangkan kebahagiaan yang kekal di sisi Allah. Dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, seorang Muslim dilatih untuk memiliki mentalitas berkesadaran kaya, yaitu memprioritaskan kedekatan dengan Allah dan amal ibadah lebih dari segala hal yang bersifat duniawi. Sholat ini mengajarkan kita untuk mencari kekayaan dalam bentuk spiritualitas, ketenangan hati, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dalam konteks ini, kekayaan bukan hanya diukur dari harta yang dimiliki, tetapi dari kedekatan seseorang dengan Allah dan keikhlasan dalam menjalankan perintahnya. Hadis ini bukan berarti menjadi penghalang untuk mencari kekayaan materi, melainkan mengajarkan bahwa kekayaan sejati dimulai dengan kaya hati dan mental. Dengan memiliki mentalitas yang kaya, seorang Muslim belajar untuk lebih bersyukur, sabar, dan ikhlas dalam setiap langkah hidupnya. Kesadaran ini akan menarik kekayaan material yang datang dengan cara yang berkah dan bermanfaat. Dan kita bekerja dengan perasaan sadar kaya secara spiritual, dalam arti merasa dekat dengan Tuhan, lebih mudah bersyukur, dan seluruh harta kita menjadi berkah. Jika kekayaan materi dicapai dengan mental yang benar, maka kekayaan tersebut tidak hanya akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan memberikan manfaat yang lebih luas. Oleh karena itu, memiliki hati yang kaya dan penuh rasa syukur akan membuat kekayaan materi lebih berarti dan memberi dampak positif bagi kehidupan sosial dan spiritual. Baiklah teman-teman, jika ingin terus mendapatkan wawasan seperti ini, pastikan untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dengan begitu, tidak akan ketinggalan rahasia sukses, kekayaan, dan kebahagiaan yang bisa mengubah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berproses menuju hidup yang lebih berlimpah.
Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini agar hidup terus bertumbuh, kaya, dan makmur. Terima kasih.